Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kifliatun Hasanah, NIM E 2019-3157. Saya dari kelas akuntansi 4. Baik, saya di sini akan menanggapi video dari Bapak dosen Abdul Nafis yang berjudul yaitu ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi terbuka 4 sektor. Ekonomi 4 sektor tersendiri terdiri dari rumah tangga, rumah produksi, negara, dan luar negeri. Pengertian ekonomi terbuka itu sendiri atau ekonomi 4 sektor ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Nah, perekonomian terbuka mengikuti beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah konsekuensi dari perekonomian terbuka. Nah, dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut yaitu terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya bersekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian konsep, yaitu yang pertama yaitu konsep permintaan agregat atau pasar barang, terus jumlah uang yang beredar atau jumlah uang yang berasal dari pasar barang. Yang terakhir yaitu harga barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan itu sendiri terdiri dari perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Yang berikutnya yaitu komponen pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau disebut dengan CDN. Yang kedua yaitu investasi perusahaan, disingkat dengan huruf I. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau disingkat dengan huruf G. Nah, yang selanjutnya yaitu terdiri dari ekspor dan impor. Ekspor sendiri disingkat dengan huruf X besar dan impor dengan huruf M besar, sehingga rumusnya yaitu AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X besar min M kecil tutup kurung. Begitu rumusnya. Faktor penentu ekspor. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua yaitu mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Dan yang terakhir yaitu kemajuan teknologi ekonomi negara. Yang berikutnya yaitu faktor penentu impor. Faktor penentu impor terdiri dari yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara. Yang kedua yaitu inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang terakhir adalah cita rasa konsumen. Yang berikutnya keseimbangan perekonomian terbuka 1. Nah, penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau disebut AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau disebut dengan Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya yaitu sama dengan AS sama dengan Y ditambah M. Nah, penawaran agregat atau AE tersendiri meliputi 5 komponen. Yang pertama yaitu pengeluaran, terus rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau disebut dengan CDN, investasi swasta atau disebut dengan I, pengeluaran pemerintah atau disebut dengan G, ekspor dengan lambang X besar, dan pengeluaran ke atas impor atau sama dengan M. Persamaannya yaitu
yaitu sama dengan AE sama dengan CDN ditambah G ditambah X dan ditambah M. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G dan ditambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah X. Nah, yang berikutnya yaitu sama dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. Berikutnya yaitu keseimbangan perekonomian, di mana selanjutnya pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. Yang rumusnya di mana C sama dengan CD ditambah M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y besar dikurangi T besar sama dengan C besar ditambah S besar, atau Y sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga, membeli barang dalam negeri dan impor. Nah, dengan demikian pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan yang sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X min M sama dengan C ditambah S ditambah T. Nah, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam itu menurut Manan tahun 1997 sampai 228, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan